Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriya Ariska Zalsabila, NIM 1054211030019. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 sesak napas. Adapun skenario-nya yaitu seorang perempuan berusia 42 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan napas yang dirasakan sejak melahirkan 1 bulan yang lalu. Sesak napas dirasakan walau istirahat dan memberat disertai kaki bengkak. Riwayat hipertensi hamil, riwayat melahirkan anak kelima 1 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan JVP meningkat, hepatomegali, dan hepatojugular reflux positif. Adapun kata sulit di sini yaitu hipertensi adalah meningkatnya tekanan sistolik melebihi 100 mm air raksa dan atau diastolik melebihi 90 mm air raksa berdasarkan rata 2 atau 3 kali kunjungan yang cermat sewaktu duduk dalam 1 atau 2 kali kunjungan. Adapun kata sulit yang kedua itu JVP adalah singkatan dari tekanan vena jugularis atau jugular venous pressure, adalah gambaran tekanan pada atrium dextra dan tekanan diastolik pada ventricle dextra, pulsasi pada vena jugularis, dan dapat menyatakan abnormalitas konduksi dan fungsi katup tricuspidalis. Yang ketiga yaitu ada hepatomegali merupakan pembesaran hepati, dan yang terakhir ada hepatojugular reflux, di mana adalah tanda fisik yang dapat diandalkan tetapi diabaikan yang muncul lebih awal dalam perjalanan gagal jantung kongestif daripada tanda dan gejala konvensional dan sering dihubungkan dengan gagal jantung sebelah kiri. Adapun aspek sentral yang pertama yaitu anatomi jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. Nah, 4 ruang jantung tersebut ini ada atrium dextra dan sinistra serta ventricle dextra dan sinistra. Darah dipompakan melalui semua ruang jantung dengan bantuan keempat katup, yaitu katup tricuspid, katup pulmonar, katup mitral, dan aorta. Selain itu terdapat vena yang bermuara ke jantung seperti vena cava superior dan vena cava inferior dan sinus coronarius. Terdapat juga pembuluh darah aorta yang nanti akan menyebarkan darah yang kayak O2 menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu hepar, di mana hepar adalah merupakan organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga abdomen. Hepar terbagi menjadi 4 lobus, yakni lobus dextra, lobus caudatus, lobus sinistra, dan lobus caudatus. Terdapat lapisan jaringan ikat yang tipis disebut dengan kapsula Gleason dan pada bagian luar ditutupi oleh peritoneum. Selanjutnya ada pun fisiologi dari siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari periode sistol di mana kontraksi dan pengosongan, dan diastol merupakan kontraksi dan pengisian yang bergantian. Kontraksi disebabkan oleh penyebaran eksitasi ke seluruh jantung, sementara relaksasi mengikuti repolarisasi otot jantung. Yang kedua, fisiologi hepar, di mana yang pertama itu metabolisme karbohidrat yang berhubungan dengan karbohidrat seperti menyimpan glikogen dalam jumlah besar, mengonversi galaktosa. Selanjutnya yang kedua itu metabolisme lemak yang berhubungan dengan metabolisme lemak. Yang ketiga itu metabolisme protein. Fungsi hati dalam mitochondria yaitu deaminasi asam amino serta pembentukan ureum. Yang terakhir yaitu fungsi hepar, di mana tempat penyimpanan vitamin, menyimpan besi dalam bentuk ferritin, membentuk zat-zat yang digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah banyak, dan mengekskresikan obat-obatan, hormon, dan zat lainnya. Adapun histologi dari jantung itu sendiri yaitu lapisan pelapis jantung endokardium mencakup endotel dan jaringan ikat subendotel. Terdapat tunika eksterna jantung yaitu epikardium. Pada lapisan otot jantung terdapat diskus interkalaris sebagai jaringan pengikat. Ini disebut dengan diskus interkalaris. Selanjutnya informasi lain yaitu perempuan 42 tahun sesak napas sejak melahirkan 1 bulan lalu, kaki bengkak, riwayat hipertensi saat hamil, riwayat melahirkan anak kelima, JVP meningkat, hepatomegali, serta terdapatnya hepatojugular reflux positif. Adapun pemeriksaan radiologi di mana apex yang tertanam karena pemeriksaan jantung di ventrikel kiri yang bisa dihubungkan dengan riwayat hipertensi saat kehamilan. Hipertensi merupakan salah satu efek yang menyebabkan pembesaran ventrikel dengan penebalan kerja ekstra pada ventrikel saat mengumpa. Adanya hepatomegaly redistribusi vaskular paru, alveolar, dan interstitial edema, dan adanya efusi pleura, vena azygos, serta pembesaran kava. Adapun hubungan informasi lain dengan aspek sentral yang pertama itu sesak napas, di mana menurut dokter spesialis anak RSCA Catherine Bott, bahwa sesak nafas adalah di mana kondisi susah bernafas yang biasanya terjadi ketika kita melakukan aktivitas fisik dan bisa terjadi pada orang dewasa, anak-anak, dan bayi sekalipun. Sesak nafas juga suatu gejala dari beberapa penyakit yang dapat bersifat kronis. Adapun penyebabnya itu kelainan pulmonari, kelainan kardiak, serta kelainan kardiopulmoner dan non-kardiopulmoner. Adapun sebab akibat dari hubungan sesak nafas dengan skenario yaitu di mana tekanan darah yang tinggi atau yang disebut dengan hipertensi merupakan kondisi asimptomatis. Komplikasi target organ pada hipertensi dan terjadi akibat satu karena peningkatan beban kerja jantung dan kerusakan arteri akibat efek peningkatan tekanan itu sendiri. Tekanan arteri yang tinggi yaitu terjadi peningkatan afterload, di mana akan terjadi fungsi sistolik dan LVH serta meningkatnya kebutuhan oksigen miokard, di mana LVH ini menyebabkan peningkatan kekakuan ventrikel kiri dan disfungsi diastolik
yang ditunjukkan dengan peningkatan tekanan pengisian LV saat diastol yang mengakibatkan kongesti paru. Adapun di sini hubungan sebab akibat di mana hipertensi saat hamil yaitu bisa terjadi peningkatan afterload serta penurunan curah jantung dan di mana akan terjadi kompensasi sistem saraf adrenergik, RAS, hormon diuretik serta terjadi hipertrofi ventrikel dan remodeling. Selanjutnya terjadi disfungsi sistolik yang akan menyebabkan edema perifer dan kongesti paru dan akhirnya akan menyebabkan sesak napas dan kaki bengkak. Selanjutnya ada pun faktor resiko di mana usia, jenis kelamin, hipertensi, urat kolesterol, diabetes mellitus, konsumsi alkohol, serta yang terakhir yaitu obesitas. Adapun langkah diagnosis yang pertama anamnesis yaitu sesak nafas, aktivitas pemeriksaan fisik di mana terdapat edema paru, peningkatan GVP, hepatomegali, serta adanya edema tungkai. Dan terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yaitu fototoraks, elektrokardiografi 12 lead, ekokardiografi, tes darah, serta radionukleid dan angiografi. Adapun hipotesis dari skenario yang itu di mana kita mengambil tiga yaitu gagal jantung kronik, kardiomiopati, serta kor pulmonal. Nah, di sini yang menjadi hipotesis utama yaitu gagal jantung kronik. Mengapa demikian? Karena pada gagal berdasarkan skenario terdapat hepatojugular reflux. Nah, hepatojugular reflux ini terdapat pada gagal jantung kronik yaitu positif, sedangkan pada kardiomiopati dan kor pulmonal itu tidak terdapat hepatojugular reflux dan pada gagal jantung kronik juga didapatkan hipertensi, sedangkan pada kardiomiopati dan kor pulmonal tidak dapatkan hipertensi. Namun pada kor pulmonal itu terjadi hipertensi pulmonal. Di sini hipertensi pulmonal maksudnya yaitu disertai dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Selanjutnya yaitu di mana fototoraks, yaitu di mana pembesaran jantung terdapat pada gagal jantung kronik, kardiomiopati, serta kor pulmonal. Pembesaran hepar ini tidak terdapat pada kardiomiopati dan kor pulmonal, sedangkan pada gagal jantung kronik yaitu terdapat pembesaran hepar dan adanya efusi pleura. Begitupun dengan kor pulmonal terdapat adanya efusi pleura, serta yang terakhir itu redistribusi vaskular paru di mana tidak terdapat pada kardiomiopati serta kor pulmonal, sedangkan pada gagal jantung terdapat redistribusi vaskular paru. Selanjutnya tata laksana di mana non farmakologi yang pertama itu restriksi garam, 2 manajemen gangguan bernafas saat tidur, 3 program rehabilitasi jantung, 4 latihan fisik. Tata laksana farmakologi yaitu di mana obat-obatan dalam golongan AC yaitu kaptropil, enalapril. Selanjutnya golongan dalam ARB yaitu ada kandesartan dan valsartan. Selanjutnya yaitu golongan antagonis aldosteron yaitu eplenerenone, spironolactone, dan yang terakhir itu penyekat beta di mana bisoprolol, cardivedilol, serta metoprolol. Adapun edukasinya di mana non farmakologi yang pertama itu modifikasi diet dan pembatasan cairan, yang kedua pemantauan berat badan, dan yang ketiga identifikasi tanda dan gejala perburukan gagal jantung. Yang edukasi untuk farmakologi yaitu jadwal pemberian obat serta pengenalan gejala efek samping obat. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.